Baca kitabnya. Kalau nggak mau baca, tanya ke ahli kitab. Kalau nggak mau tanya, dengerin, jangan ngeyel. Lalu di Ulangan 19 ayat 18, Anda baca ayat satunya. Itu kasih kepada sesama itu bicara kekudusan. Bahkan di surat Galatia kalau tidak salah, kalau kita tidak mengasihi sama kita, kita tidak kudus. Mana yang dirubah dari 10 hukum Taurat? Coba ini saya paparkan di depan ini Anda sekalian. Hukum 1 sampai ketiga dari 10 hukum Taurat. Ya. Ada di Keluaran 20. Itu bicara tentang apa? Kasih kepada Allah. Ya, hukum yang keempat sampai 10, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya. Itu bicara kasih kepada sesama manusia. Dalilnya jelas diulangi oleh Musa di Ulangan. Lu mana yang dirubah oleh Yesus? Oh, jadi Anda lebih pintar dari ahli Taurat. Ya, saya jadi tertarik membandingkan Taurat dengan syariat Islam. Tunjukkan kesempurnaannya, kan gitu logikanya. Nggak usah framing-framing. Nah, ingat ya, hukum moral itulah hukum kodrati. Anda baca suratnya Paulus ya, dia rabi Yahudi. Bukan rabi kaleng-kaleng. Dan hidup sejaman dengan para rasul. Hidup sejaman dengan Yesus, tapi saat itu Paulus masih cukup muda. Tidak bertemu, tidak frontal dengan Yesus langsung. Jadi yang Rasul Paulus terjemahkan, eksegesis beliau, hukum moral itu adalah hukum yang sejati. Kasih itu, saya bacakan ya, Roma 2:15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka nih. Taurat di dalam hati, di dalam Islam ada tidak? Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Bicara tentang hati. Kalau Anda baca seruan Nabi Yeremia, memberikan hati yang baru. Yehezkiel juga. Orang Kristen sudah pada sampai level ini. Taurat di dalam hati. Seperti yang dituliskan di dalam hatinya. Adam. Emangnya Adam sunat? Kan enggak. Jadi jangan lompat kemana-mana. Hukum Taurat, tadi teman-teman sudah menjelaskan ada yang yuridis dan seremonial. Ingat ya, saat itu sudah diintegrasikan, diserahkan kepada otoritas pemerintahan saat itu. Tadi Pak Oli sudah menegaskan kok, hukum yang sifatnya yuridis, seremonial, sipil itu diserahkan kepada pemerintah lokal. Syariat Islam juga nggak berhasil diterapkan di Indonesia. Ditolak banyak di semua negara. Di Arab juga sudah mulai didegradasi. Jadi kewarasannya tolong ditunjukkan di sini. Ini dialog, ini kok apologetika, ini belajar semua. Ya. Nah, dalam pengertian inilah maka Tuhan Yesus Kristus tidak mengubah satu titik pun. Orang Yahudi diam bungkam. Saking ingin membungkam Yesus, mereka membunuhnya. Kok kalian di sini ngeyel, koar-koar? Jadi jangan bisa mengkritik, tunjukkan kesempurnaan syariat Islam kalian. Sesempurna apa dibanding Taurat Yahudi. Gitu loh. Oke, Jadi sudah. kami kekristenan, sebentar saya akhiri statement saya, jangan kepanasan ya. Intinya, Taurat di dalam hati itu adalah Taurat yang sesuai dengan yang sejak awalnya manusia itu miliki, ya, yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Makanya sekarang orang Kristen ya tahu mana yang baik dan yang tidak. Tetapi lalu bedanya apa dengan kebaikan-kebaikan dunia? Anda belajar kepada Sansan. Bagaimana kami menjelaskan dalil kami kepada Sansan. Sansan juga paham kok. Kami bungkam mulut dia. Jadi ini ya teman-teman, Pak Alwi CS. Jadi sudahlah, stop kalian itu gagal paham tentang Taurat. Belajar kepada Paulus. Jangan belajar kepada, ya saya nggak mau mengatakannya. Dari saya saja Pak Kaisar ya. Semoga ini bisa menertibkan diskusi yang dari tadi dari sisi Muslim itu kurang berbobot menurut saya. Makasih. Oke, saya dulu ya. Kasih kami kesempatan karena saya dari tadi ini. Ya, Anda jelaskan saja syariat Islam. Jangan dipotong. Sabar Pak Agus. Siapa ini Pak Justin? Tidak sah. Saya dulu Pak Agus.
Pak Justin ini terlalu emosional, tidak bisa mengendalikan dirinya. Bukan emosional. Ini ahli kita Nggak usah mendidik cara nggak usah seperti ini, Pak. dipotong. Itu Iya, menurut ular Anda. beludak memang harus diajari Menurut seperti ini. Anda, Terima kasih. pakai bahasa-bahasa yang waras lah. Bukan ular beludak itu bahasa teologis, karena Pak. tadi Anda Kejadian 3 ayat 15. Perlu waras. Jadi yang waras-waras sedikit lah. Ya, jelaskan syariat Anda secara sempurna. Seperti itu penjelasan Anda, silakan Anda berdebat dengan Pak siapa tadi, Reformed Christian. Nggak usah. Kami semua sama di sini. Anda usah benturkan. Benturkan kami dengan syariat Islam Anda. Benturkan kami dengan syariat Islam Anda. Saya tantang malam ini hatuhat dengan saya. Saya minta moderator 1 jam hatuhat dengan Pak penunggang kuda untuk jelaskan syariat Islam. Selesaikan dulu sini. Tenang aja. Nggak usah terguncang. Tadi ini berawal dari pernyataan Pak Reformed Christian yang mengutip Galatia yang menyatakan hukum Taurat sudah tidak berlaku setelah kematian Yesus ya di kayu salib. Lalu Pak Oli lagi muncul mengatakan masih berlaku untuk masa dosa. Silakanlah kalian selesaikan dulu di situ karena kalian kan paham terpaksa potong yang tadi dimaksud teman-teman adalah hukum yudisial, seremonial. Anda jangan begitu, Pak, kalau diskusi tidak usah. Jangan bentur-benturkan, Pak. Tolong saya jangan di-mute. Bukan membenturkan. Ya silakan Anda dengan saya jangan bentur-benturkan dengan yang lain. Nanti. Sabar. Tidak usah terguncang. Santai aja. Karena seberapapun emosional Anda berbicara tidak mempengaruhi kecerdasan Anda. Anda salah. Tolong berhenti framing membenturkan. Islam yang tidak pede dengan itu. Tidak, kenyataannya tadi begitu. Silakan buka kalau tidak percaya. Sudah stop yang tadi sekarang Anda dengan saya gitu. Loh, ini saya menanggapi dari tadi Anda ini baru masuk. Tolong moderator ditertibkan. Jawablah dari pertanyaan saya, jelaskan syariat Islam. Mana yang melengkapi Musa? Sebentar, begini ya. Saya mau jawab dengan sederhana saja. Anda mengatakan hukum kasih, mengandalkan hukum kasih, ya. Hukum kasih, pesan moral apa yang ada dalam hukum kasih yang Anda maksud itu? Pesan moral apa? Coba jelaskan pesan moral apa itu mengasihi musuhmu. Apakah Anda pernah mengasihi musuh? Pesan moral apa itu? Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Pernahkah Anda lakukan itu? Jelas. Kalau itu berarti Anda tidak pernah lakukan, berarti Anda orang-orang munafik. Di sini saja Anda tidak bisa mendengarkan orang bicara. Apalagi orang menafik Anda. Saya menegaskan. Ya silakan. Tunjukkan kasihmu kawan. Katanya Anda jalan kasih. Bisa dibuktikan tuh. Bisa. Enggak usah lah keluar-keluar masalah ajaran kasih. Di sini aja saya berbicara, Anda tidak bisa buktikan ajaran kasih. Bisa. Lanjut. Bicara terus orang ini. Anda bilang jangan di sini masuk keluar-keluar ngel-ngel. Ini tempat diskusi, bro. Sudahlah, masuk ke substansi. Substansinya ini, kecuali Anda khotbah di gereja, silakan Anda berhalusinasi. Silakan. Di sini ranah diskusi, wajar keluar-keluar. Ini ada data, Bapak silakan kritik, Pak. Ini ada data, Bapak silakan kritik. Langsung aja. Gak apa-apa, saya harus tanggapi semua pernyataannya. Jangan panas, kami tadi diam. Begini, bro, jangan begitulah. Makanya jaga narasi Anda ketika saya ada bicara, karena satu persatu narasi Anda akan saya patahkan. Ntar aku bantah kamu, Wawi, ya. Ntar kau pulang telanjang kau. Jangan di-mute terus dong. Tunjukkan ajaran kasih kalian. Anda kan penganut ajaran kasih. Mas Awi, sebentar, jangan dipotong. Saya 30 menit hampir 1 jam tadi saya diam aja mendengar. Itu ajaran kasih karena saya mengasihi kalian. Bentar, ini saya baru ngomong belum sampai 5 menit dipotong terus. Bagaimana ini? Potong, saya mau tertib. Sorry. Ya, coba yang lain jangan ngomong, diam aja, dengerin aja. Silakan Mas Awi. Coba contohlah saya tadi, Pak. Sepanjang diskusi ini pernah saya motong-motong kalian bicara? Ini jadi sampai lupa poinnya ketika kita dipotong terus. Jadi saya tanggapi satu persatu Bro Justin ini yang so pintar ya. Pertama Bro Justin mengatakan jangan keluar-keluar ngel-ngel, ini ranah diskusi. Anda tahukah ini ranah diskusi? Beda ketika Anda khotbah di gereja, jemaat Anda mendengar saja lalu imani saja, itu berbeda dengan di sini. Jadi jangan diulangi kata-kata itu tidak pantas di ranah diskusi. Dikatakan demikian. Anda mengandalkan hukum kasih, Anda bicara aja tadi tidak memakai aturan kasih kok. Bicara masalah waras lah. Mana aturan kasih Anda? Apa itu cuma asumsi? Mana ada orang di sini yang bisa menerapkan ajaran kasih, orang hukum kasih yang tertinggi? Ini saya bicara tegas. Kalau tidak bisa berarti Anda munafik. Jangankan ditampar pipi kiri. Kita ngomong begini aja Anda tidak bisa terima. Apalagi kalau ditampar pipi kiri, mana mungkin Anda berikan pipi kanan. Itu ajaran kasih loh. Mau bandingkan dengan syariat Islam, ajaran yang adil. Oh jauh men. Jauh brother, jauh. Ajaran Islam, hukum syariat
dipakai di negara. Di Indonesia pun dipakai. Mau lihat buktinya? Janganlah membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Di Indonesia dipakai, ada hukum mati bagi orang yang membunuh berencana. Dipakai itu. Hukum kasih mana? Kasih lemusumu. Ada nggak dipakai? Kita bicara nalar, fakta, jangan menghayal. Jadi mohon maaf, karena Anda bicara tadi mulai dengan bahasa waras, terpaksa harus saya luruskan juga ini masalah warasnya Anda ini. Standar kewarasan apa Anda itu apa? Untuk bicara masalah waras. Waraskah kalau umpama ada orang membunuh saudara kita, kita kasih, kita biarkan? Waraskah itu? Silakan Pak Agus. Ya, Pak Agus. Mana Pak Agus? Halo. Ya. Ya. Oke. Jadi tadi dikatakan Pak, mohon maaf Pak. Jadi saya itu di depan saya ini Bible kebetulan. Jadi dikatakan bahwa itu keluaran itu berlaku hanya ketika ketika perjalanan Musa dari Mesir ke Israel sana. Akan tetapi akan saya tunjukkan bahwa ayat yang sama muncul di Imamat. Ya, jadi bapak-bapak ini rupanya sering ngomong ke kita ini baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi bapak-bapak banyak yang loncat kodok ya. Ini tak tunjukkan ini Pak Oli ya, mohon maaf lagi. Atau Pak siapa Pak tadi Pak Charlie kalau nggak salah ya. Imamat 24:17. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Ya. Silakan buka lagi itu Pak yang waras saja, yang waras buka itu Pak siapa? Yang waras. Apa Pak ini? Siapa namanya Pak? Justin, Pak Justin, buka Pak Justin. Silakan buka Pak Justin. Bapak yang waras Pak, silakan buka Pak. Apa buka celana? Iya. Oh ya sudah. Rupanya Bapak kali ini Bapak kelihatannya kurang waras Pak. Ya. Jadi gini. Ahli kitab ini sedang mewaraskan kalian. Jadi gini. Saya bilang silakan buka di Imamat 24:17. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya. Seekor ganti seekor. Ya. Jadi itu sudah jelas ya Pak ya. Artinya hukum itu tetap berlaku. Jadi gini, artinya saya tidak mengatakan ini hukum Israel, ini hukum enggak. Karena Pak Oli awalnya menyindir Al-Quran yang mengatakan janganlah membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Oh, kalau sudah dikatakan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Faktanya di sini walaupun di ayat yang dari katakan di 10 perintah Tuhan jangan membunuh, tapi dalam implementasinya Musa itu membuat banyak lex spesialis gitu. Ya. Kalau jurisprudensi Pak, bukan jurisprudensi ya tadi. Jurisprudensi itu biasanya dipakai itu dalam pengadilan biasanya ya. Mungkin ada dalam hal seperti ini nggak tahu. Tapi pengadilan misalkan seorang hakim yang kebingungan untuk memvonis satu kasus di dalam tidak terdapat dalam artinya sulit artinya ini sumir di dalam peraturan kitab undang-undang tentang peradilan itu, kitab undang-undang pidana misalkan ya. Hukum pidana, maka seorang hakim itu biasanya akan mengacu pada keputusan-keputusan sebelumnya. Itu kalau masalah jurisprudensi, Pauli tahu begitu ya. Jadi bukan tadi Bapak mengatakan bahwa ini jurisprudensi gitu. Lu sudah gitu mengatakannya jurisprudensi. Yang saya tahu itu jurisprudensi. Mungkin ada istilah lain jurisprudensi yang nggak tahu ya. Jadi itu. Mohon maaf, apa statement yang bapak-bapak yang waras-waras ini sampaikan itu ternyata ditolak oleh kita bapak sendiri gitu ya. Oke, terima kasih. Itu aja tambahan dari saya Pak Bang Awi.
Terima kasih Pak Hesat.